Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi kuliah mengenai mutu benih, kemunduran, dan peningkatan daya kecambah benih. Mungkin kalau kita bicara benih dalam bidang pertanian ada sesuatu yang penting. Benih adalah penentu utama dan kunci keberhasilan budidaya pertanian. Tentu kalau kita bicara pentingnya, maka benih itu adalah hal yang tidak mungkin kita abaikan dalam sistem pertanian. Nah, revolusi hijau atau green revolusi itu dapat diwujudkan dengan benih berkualitas, yaitu benih yang viabilitasnya baik, vigoritasnya tinggi, kemurnian tinggi, dan tentu yang lebih penting ada benihnya sehat. Maka sebetulnya kalau kita bicara revolusi hijau itu menjadi salah satu tonggak dasar revolusi benih. Tentu mutu benih yang baik itu diharapkan memberikan respon pupuk dan input lainnya sesuai dengan yang diharapkan. Revolusi hijau itu adalah tonggak dasar dalam pembangunan pertanian modern. Sehingga satu-satu yang menjadi bagian penting juga adalah benih. Benih sebagai sarana produksi, meskipun barangkali termasuk yang kecil dari sisi total pembiayaan dalam sebuah usaha tani, tetapi benih itu menentukan efisiensi faktor produksi. Tentu benih yang berkualitas. Itu pentingnya benih itu dalam bidang pertanian, dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, di sisi lain tentu yang harus diperlukan juga adalah mutu benih. Tentu akan mempengaruhi berbagai aspek dalam budidaya, terutama adalah produktivitas. Maka mutu benih itu didefinisikan sebagai kemurnian benih dengan persentase perkecambahan yang tinggi, bebas hama dan penyakit, dan memiliki kadar air yang sesuai. Jadi setiap benih itu memiliki kadar air yang berbeda-beda tingkatannya dan akan mempengaruhi kemurnian benih. Begitu juga dengan hama dan penyakit. Nah, benih bermutu baik tentu akan menjamin perkecambahan yang baik dan cepat dan pertumbuhan tanaman yang kuat. Tentu pada gilirannya akan menghasilkan tanaman yang baik di lapangan. Nah, inilah barangkali salah satu syarat benih yang bermutu itu. Memiliki daya kecambah yang baik, cepat, sehingga ketika ditanam di lapangan, dia menjadi tanaman yang kuat dan mampu tumbuh dengan baik. Tentu di samping itu, mutu benih itu juga mempengaruhi hasil. Maka mutu benih yang rendah dan mengakibatkan produksi atau panen yang tidak maksimal. Sehingga juga akan memberikan keuntungan yang rendah atau kurang menguntungkan bagi petani. Bahkan mutu benih itu, terutama varietas unggul, memberikan kontribusi sekitar 20-25% terhadap peningkatan produksi panen tanaman. Oleh sebab itu, mutu benih itu menjadi penting. Bukan saja bicara kemurniannya, ada kecambahnya, tapi dia akan berdampak langsung terhadap produksi dan berdampak langsung kepada petani.
Maka oleh sebab itu kita harus melihat berbagai karakteristik benih yang bermutu. Apa-apa saja karakteristik benih yang bermutu. Ada 4 komponen penting berkaitan dengan karakteristik benih yang bermutu itu. Yang pertama adalah sifat fisiknya. Nah, sifat fisik tentu berhubungan dengan kerusakan benih. Benih rusak, mungkin akibat benturan fisik dan sebagainya. Atau benih rusak akibat suhu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, campuran benih. Jadi benih yang bermutu itu harus betul-betul terhindar dari campuran benih, baik itu gulma atau sisa tanaman yang lain maupun kotoran. Kemudian fisiknya juga dilihat dari keseragaman benih. Nah, benih yang seragam itu tentu dilihat dari warnanya, bisa lihat dari ukurannya dan sebagainya. Ini akan menentukan mutu benihnya. Kemudian dari sifat fisiologi, tentu bersifat bagaimana aspek fisiologi dari benih itu. Nah, ini tercermin dari persentase kecambah atau viabilitas benih yang tentu lebih baik. Nah, di samping viabilitas juga vigornya. Jadi bagaimana dia bisa bertahan pada kondisi stres, pada kondisi cekaman. Kemudian ketika normal, kondisi lingkungan normal, dia bisa tumbuh dengan cepat. Itu dipengaruhi oleh sifat fisiologisnya yang diatur oleh aspek-aspek fisiologis. Dan yang lebih penting juga adalah sifat genetik. Ya, tentu kita bicara tentang varietas. Karena perbedaan sifat genetik tentu akan mempengaruhi mutunya. Jadi betul-betul nanti benihnya benih yang dari varietas yang sama. Kemudian memiliki adaptasi yang baik pada kondisi lingkungan tertentu. Kenapa? Karena sifat genetik atau faktor genetik itu memiliki interaksi dengan faktor-faktor lingkungan, baik itu suhu, cahaya, air, dan sebagainya. Kemudian dari sifat genetik juga bagaimana bisa menghasilkan tanaman yang toleran terhadap hama dan penyakit. Nah, biasanya varietas-varietas unggul itu salah satu indikatornya ketahanan terhadap hama dan penyakit. Dan yang terakhir tentu benih yang bermutu itu bagaimana sifat genetiknya memiliki potensi hasil tinggi. Karena itu akan mempengaruhi produktivitas. Dan yang penting juga berkaitan dengan mutu benih ada daya simpan. Sifat fisik yang baik, sifat fisiologi yang baik, sifat genetik yang baik, tentu yang diharapkan juga adalah bagaimana kemampuan daya simpannya. Karena benih itu dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya pada waktu dan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, tentu kalau bicara tentang daya simpan adalah bagaimana dengan kadar airnya. Karena kadar air itu akan mempengaruhi daya simpan. Kemudian bagaimana juga suhu lingkungannya. Suhu itu akan mempengaruhi juga daya simpannya. Suhu yang tinggi tentu akan memperpendek daya simpan. Kemudian juga perlakuan benih atau treatment benih. Nah, ini berhubungan dengan daya simpan. Jadi bagaimana daya simpan benih itu lama tanpa mengurangi mutu benih. Nah, dilihat dari klasifikasi benih bermutu itu sebetulnya ada 2 hal penting. Tentu yang pertama adalah benih bermutu itu dipandang dari aspek pemuliaan atau pemulia. Tentu kalau dari aspek pemulia adalah klasifikasi benih itu berdasarkan kualitas genetiknya atau kemurniannya, yaitu dalam bentuk benih inti, benih dasar, benih penjenis, benih bersertifikat, dan benih berlabel. Inilah barangkali klasifikasi benih menurut pemulia. Tentu berbeda
klasifikasi benih bermutu itu untuk dari aspek botaninya. Ya, kalau aspek botani tentu bicara tentang persoalan benih itu sendiri secara botani, terutama berdasarkan kotiledonnya. Maka benih-benih berdasarkan aspek botani itu ada yang dikotil dan ada yang monikotil. Dikotiledon dan ada yang monikotiledon. Nah, semua itu akan mempengaruhi mutu benih. Semua itu menjadi indikator bagaimana benih yang baik. Nah, itu sedikit mengenai benih ya, pentingnya benih. Baik dari aspek pertanian, kemudian bagaimana benih yang bermutu itu, sehingga nanti akan mempengaruhi produktivitas tanaman. Nah, tentu selain itu yang harus kita pahami juga adalah kemunduran benih. Nah, kemunduran benih ini bagian dari kualitas benih atau seed deterioration. Nah, kemunduran benih itu dapat didefinisikan sebagai kemunduran yang terjadi seiring berjalannya waktu akibat tekanan terhadap benih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Sehingga menurunkan kemampuan benih untuk bertahan hidup. Ya, ini penting dilakukan atau penting dipahami karena benih itu disimpan. Sehingga tentu faktor-faktor lingkungan itu akan memberikan tekanan yang cukup. Oleh sebab itu, kemunduran benih itu dijelaskan sebagai penurunan mutu benih, penurunan viabilitas benih, penurunan vigoritas benih yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi bukan lagi faktor benih itu sendiri, tapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, indikasi utama terkait dengan kemunduran benih itu ditandai dengan meningkatnya kandungan lipid peroksidasi. Ini ya senyawa atau enzim yang mampu ya, merusak integritas membran, merusak membran sel yang penting dalam menjaga stabilitas air di dalam biji atau benih. Maka kemunduran benih itu memberikan kontribusi 25% terhadap penurunan produksi pertanian. Karena berkaitan dengan mutu. Tentu yang harus kita lihat adalah faktor-faktor ya, atau kemunduran benih itu sendiri. Nah, tipe kemunduran benih itu yang pertama adalah kerusakan di lapangan. Ini lebih banyak faktor-faktor sebelum penyimpanannya. Jadi penurunan mutu benih itu, baik itu vigor viabilitas itu disebabkan oleh kelembapan dan suhu yang tinggi selama pasca panen dan prapanennya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim, curah hujan dan sebagainya. Ini biasanya kemudian disebabkan oleh kondisi lingkungan kurang baik sebelum panen. Sehingga akan mempengaruhi biji atau buah yang dipanen. Nah, kalau kelembapan tinggi tentu akan menyebabkan bijinya kurang optimal kemasakannya. Bahkan juga bisa menyebabkan diserang oleh patogen tertentu. Kemudian ini ketika dia masih di tanaman atau masih belum dipanen dia. Kemudian kerusakan panen dan pasca panen. Nah,
Jadi mutu benih dipengaruhi oleh metode panen dan pengelolaannya. Ya, kalau kita melakukan panen, jadi bagaimana perontokan atau pemimpilan biji, kita menggunakan barangkali mesin pengolah, atau saat kita mengumpulkan benih, atau penanganan benih, pengangkutan dan pengeringan benih. Ini adalah faktor-faktor yang rawan menyebabkan kerusakan pada benih. Jadi kerusakannya lebih cenderung kerusakan fisik ya, atau kerusakan mekanis. Nah, ini akan menyebabkan kemunduran benih selama penyimpanan. Ya barangkali benih-benih yang berukuran besar ya, akan lebih sensitif terhadap kerusakan itu dibandingkan dengan benih-benih yang berukuran kecil. Kemudian kemudahan benih itu juga dilihat dari penyimpanan. Nah, setelah benih dipanen, dilakukan pengelolaan, dikeringkan sampai dikeringkan, maka kemunduran benih itu disebabkan juga oleh penyimpanan. Daya simpan benih itu dikendalikan secara genetik. Jika berbeda karakter benih, maka berbeda daya simpannya. Dan selain itu dipengaruhi oleh kualitas benih atau mutu benih. Apakah benihnya dilakukan pengolahan yang baik sampai disimpan? Kemudian kadar air benih. Jadi sebelum benih disimpan, maka diturunkan kadar airnya pada kondisi tertentu sesuai dengan jenis benihnya atau spesies tanamannya. Kemudian kelembapan udara. Kelembapan udara, suhu, kadar air ada bagian penting dalam pengolahan benih selama penyimpanan. Kadar air yang rendah, kelembapan udara yang tinggi, suhu tempat penyimpanan yang rendah akan lebih ideal bagi benih-benih tanaman dan akan mempengaruhi lama penyimpanannya. Selain itu juga selama penyimpanan juga akan dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme, terutama ada jamur atau juga bakteri atau juga serangga yang dapat menurunkan kualitas benih selama penyimpanan. Maka tempat penyimpanan mempengaruhi daya kecambah benih yang sulit dipertahankan selama penyimpanan. Akan tetap terjadi yang namanya penurunan. Maka benih yang tidak baik tentu memiliki daya tumbuh yang rendah. Dan juga bahkan bisa mengandung berbagai patogen yang dapat menginfeksi tanaman lain. Nah, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi kemunduran benih itu? Yang pertama adalah faktor lingkungan selama penyimpanan. Baik itu berupa suhu, kelembapan relatif, kadar air benih, maupun faktor-faktor biologi seperti jamur, bakteri, dan serangga. Kemudian juga faktor-faktor yang lain yang barangkali yang harus tetap juga kita perhatikan. Kondisi lingkungan selama tak produksi benih. Mulai dari pemilihan lahan, penanaman, sampai pasca panen. Kemudian kadar air benih. Kadar air minyak benih.
Nah, ini berhubungan dengan aktivitas lipid tadi. Maka semakin tinggi kadar minyaknya, maka akan mempengaruhi tingkat kemunduran benih. Kemudian daya tahan penyimpanan. Berapa lama dia bisa hidup? Kemudian kerusakan mekanis pada benih selama proses. Barangkali ini berhubungan dengan pasca panen tadi. Kemudian kekurangan hara. Jadi benih selama proses produksinya tetap memberikan kebutuhan hara yang optimal. Sehingga dia tumbuh dan bisa menghasilkan benih dengan baik. Kemudian juga pengemasan. Karena pengemasan itu juga mempengaruhi. Bahan kemasan itu juga mempengaruhi ketahanan benih itu. Kemudian pestisida. Nah, ini berhubungan dengan pengendalian selama penyimpanan. Dan yang terakhir pengeringan. Nah, itu tentu semuanya dilihat dari aspek-aspek yang barangkali baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemunduran benih. Maka sebetulnya daya tahan benih itu ditentukan oleh kadar air benih dan suhu penyimpanan. Di sisi lain, sifat benih itu dipengaruhi interaksi faktor lingkungan dan genetik, baik itu selama pematangan, panen, dan penyimpanan benih. Maka perlu dipahami betul karakteristik dari setiap benih itu, apakah dia benih-benih yang berukuran besar atau berukuran kecil, atau benih-benih vivipar atau non-vivipar, apakah benih ortodok atau benih rekalsitran. Nah, tentu ada upaya-upaya untuk mengurangi kemunduran benih. Pertama adalah di waktu penyimpanan. Kemarin kita sudah membahas mengenai benih-benih ortodok dan benih rekalsitran. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, baik secara fisiologi maupun fisik. Maka juga strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemunduran benih selama penyimpanan itu juga berbeda. Kita lihat dulu benih ortodok. Yang pertama, penyimpanan dengan cara beku atau cryogenic storage. Jadi ini penyimpanan yang dilakukan terutama untuk tujuan-tujuan konservasi secara ex situ untuk benih-benih ortodok. Nah, penyimpanan beku atau dengan menggunakan nitrogen cair bisa dilakukan untuk jangka panjang. Jadi dengan penggunaan nitrogen cair, biasanya suhunya di bawah 100 atau min 196 derajat Celcius. Apa akibatnya? Salah satu akibatnya adalah dia akan menghentikan aktivitas fisiologi secara makro. Sehingga seakan-akan benih itu ya dia tidak melakukan aktivitas fisiologi. Tetapi secara mikro tetap berjalan. Tentu itu ada di dalam sel dia. Karena bagian terkecil dari aktivitas fisiologi itu ada di dalam sel. Nah, penyimpanan dengan cara beku atau cryogenic storage ini membutuhkan biaya yang lebih murah karena kita menggunakan nitrogen cair. Tentu dibandingkan dengan cara konvensional. Apalagi kita menggunakan suhu min 18 derajat Celcius. Dan ini bisa dilakukan untuk penyimpanan bahkan bisa 100 tahun. Nah, tentu yang dibayangkan adalah bagaimana caranya kan. Biasanya penyimpanan dengan nitrogen cair itu lebih praktis disimpan di atas nitrogen cair itu.
Jadi bukan dicelupkan, bukan direndam. Karena dia suhunya sangat rendah, maka bisa juga mengalami kerusakan jaringan. Walaupun selnya bisa bertahan. Nah, berapa lama berendam? Maka salah satu yang lebih aman adalah dengan menggunakan uap nitrogen cair. Karena nitrogen cair itu ketika dia di suhu min 150, dia berada dalam bentuk uap. Jadi nanti benih itu akan bertahan dengan suhu min 150 derajat Celcius. Nah, kondisi benih ini berada pada tingkat kadar air kritis, tapi tetap bisa melakukan aktivitas fisiologinya, yang disebut dengan High Moisture Freezing Limit atau HMLV. Yang kedua adalah perlakuan hidrasi-dehidrasi. Jadi antara dengan mengatur, membatasi pertumbuhan melalui pengaturan potensial air. Jadi hidrasi itu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas metabolisme. Sedangkan dehidrasi atau dilakukan untuk melakukan pengeringan. Jadi hidrasi dan dehidrasi itu diawali dengan meningkatnya kadar air benih, kemudian diikuti dengan pengeringan berulang-ulang. Perlukan hidrasi dan dehidrasi ini menyebabkan apa? Viabilitas dan vigoritas dapat dipertahankan. Akibat kadar air tetap rendah, kemudian penuaan selnya lambat. Nah, selnya tidak terjadi penuaan dengan mengurangi oksidasi lipid. Jadi lipid atau lemak itulah salah satu senyawa yang meningkatkan, merusak permeabilitas sel, membran sel. Maka dengan mengurangi oksidasi lipid, artinya membran sel tetap bisa dipertahankan. Ketiga, perlakuan antioksidan. Jadi antioksidan itu dapat memperpanjang daya simpan benih yang disebabkan oleh radikal bebas seperti oksidasi lipid itu. Sehingga memperlambat penuaan sel. Nah, pemberian zat produksi yang larut dalam air memberikan respon baik terhadap benih. Jadi, kalau bisa menggunakan zat-zat itu atau senyawa itu yang larut dalam air, sehingga dia bisa diserap oleh biji atau benih. Nah, antioksidan yang larut dalam lemak mampu mengurangi laju penuaan sel. Ini yang ketiga, yaitu perlakuan dengan antioksidan. Kemudian bagaimana untuk upaya mengurangi kemunduran benih rekalsitran? Meskipun secara umum belum banyak metode yang bisa dilakukan, tapi sekurang-kurangnya ini menjadi landasan sebagai gambaran lah bagaimana upaya mengurangi kemunduran benih rekalsitran. Yang pertama, penyimpanan lembab atau moist atau imbibed storage. Jadi penyimpanan lembab dilakukan dengan mempertahankan benih dalam kondisi terhidrasi sebagian. Karena untuk diketahui saja benih rekalsitran itu benih yang tidak tahan terhadap kelembapan yang terlalu tinggi. Problemnya adalah ketika dilakukan dengan penyimpanan pada kelembapan udara, juga akan memacu atau meningkatkan infeksi patogen terhadap benih. Maka sebetulnya penyimpanan dengan kelembapan itu ya kurang sesuai dan cocok bagi
patogen untuk hidup. Maka juga dilakukan bagaimana bisa menjaga kelembapan benih itu dengan menggunakan media yang dapat menyerap air. Jadi kondisi air di dalam sel, dalam benih dengan kondisi air yang ada di luar sel, kelembapannya seimbang. Jadi dia tidak akan mempengaruhi kadar air dalam benih itu sendiri. Contoh ada biji karet yang disimpan dalam air selama 1 bulan, menghasilkan perkecambahan 60%. Yang kecil. Kemudian juga benih kakao. Nah, disimpan selama 3 bulan dalam media serbuk gergaji, arang, dan bahan-bahan lain yang barangkali bisa menyerap air, sehingga kelembapan udara yang ada di sekitar benih tetap terjaga. Tapi ini masih dalam skala-skala penelitian. Belum ada yang bisa diterapkan untuk skala besar. Kemudian yang kedua, teknik pengeringan parsial. Jadi kadar airnya diturunkan hingga 25%, kemudian dikeringkan pada kelembapan yang lebih rendah. Jadi tujuannya selain menjaga kelembapan benih, dilakukan secara bertahap. Jadi dia kadar airnya itu yang kering itu di permukaan saja benih. Jadi tidak diturunkan kadar air di dalam benihnya. Karena benih rekasitrana itu tidak peka terhadap pengeringan itu. Tapi dia melakukan pengeringan parsial hanya pada bagian kulit atau permukaan benih saja. Nah, pengeringan dilakukan dengan kering angin pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi pengeringan soft drying. Tidak bisa dikeringan mendadak. Nah, ini benih karet yang dibersihkan, direndam dalam benlet 0,3%, ditiriskan dan dikeringkan pada bagian permukaannya dengan kadar air 20% sebelum disimpan. Ini treatment yang bisa dilakukan pada benih karet kalau ingin menyimpan juga. Dan yang ketiga adalah penyimpanan dalam kondisi udara yang dikontrol. Jadi kondisi udara yang dikontrol bisa banyak kan, ada CO2 yang barangkali ada O2 atau senyawa-senyawa lain yang ada di udara yang bisa dilakukan. Nah, penyimpanan benih dalam berbagai kondisi udara itu, komposisi udara, nah, belum banyak metode yang berhasil diterapkan untuk secara praktis. Ini dilakukan pada benih kakao ya. Dilakukan pengolahan benih dengan baik, pembersihan. Namun hanya bisa bertahan kurang dari 1 bulan. Kemudian penggunaan CO2 mungkin lebih baik dibandingkan dengan pengolahan yang pertama itu. Dia masih bisa bertahan sampai 5 hari. Kemudian benih karet juga. Maka secara umum penyimpanan benih menggunakan udara yang dikontrol atau yang diatur tidak bisa diterapkan secara praktis dalam penyimpanan benih rekalsitran. Makanya benih rekalsitran belum banyak teknologi yang bisa dilakukan untuk penyimpanan, apalagi untuk mengurangi kemunduran benih. Karena benih dalam kondisi kadar air yang tinggi, sehingga aktivitas fisiologinya normal. Ini berapa hubungan antara kadar air, kelembapan udara, dan suhu untuk penyimpanan benih-benih ortodok. Jadi orang mencoba melakukan riset apa hubungan antara suhu dengan kadar air dengan keseimbangan kelembapan. Nah, ini kadar air 11,2% dengan suhu penyimpanannya 20%, maka kelembapan udaranya ada sekitar 61%, 61,7.
Jadi semakin tinggi kadar airnya, maka suhunya harus tinggi. Semakin rendah kadar airnya, maka suhu harus rendah. Maka kalau penyimpanan benih-benih ortodok itu bisa dilakukan dengan kadar air yang rendah, bisa di bawah 10%. Tentu dengan catatan suhunya harus diturunkan. Atau sebaliknya, pada badan benih rekalsitran, barangkali dia cenderung pada kelembapan udara yang rendah. Kemudian, apa hubungannya antara persentase asam lemak tak jenuh? Itu berhubungan dengan perlakuan agen priming. Ada PEG, ada manitol, ada air, tanpa priming, dan sebagainya. Dengan periode penyimpanan. Nah, di antara agen-agen priming itu, PEG adalah salah satu agen priming atau perlakuan yang diberikan kepada benih sebelum penyimpanan. Kita akan bahas nanti mengenai agen priming. Mengalami penurunan asam lemak tak jenuh sekitar 12,74% dibandingkan dengan manitol, air, bahkan tanpa priming. Jadi priming itu stres yang diberikan pada benih untuk dia bisa berkecambah. Nah, barangkali demikian materi kita berkaitan dengan kemunduran benih.